Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Smita dari kelas 12 IPS 3. Saya Fanya Rizky Maulida dari 12 IPS 3. Di sini saya akan mewawancarai guru kami tentang masa Orde Baru. Oke, nanti kita akan mewawancarai Pak Karyo. Bye-bye. Di sini saya sudah bersama Bapak Karyo untuk menanyakan Orde Baru. Apakah Bapak mengalami atau merasakan keadaan pada masa Orde Baru itu? Iya, merasakan karena saya lahir tahun 60-an. Pada masa itu bagaimana kebijakan politiknya, Pak? Ya, tetap tidak terlalu bebas ya, karena setiap terutama pemilihan presiden hanya dilakukan oleh MPR, bukan oleh rakyat. Siapa presiden pada waktu itu, Pak? Pak Soeharto. Siapa penyelenggara pemilu pada saat Orde Baru itu? Ya, Komisi Pemilihan Umum. Berapa sih, Pak, partai politik yang ikut pemilu pada masa Orde Baru atau masa itu? Hanya setelah tahun 73 itu kalau nggak salah 3 partai, sebelumnya ada sekitar 10. Tapi dari tahun 73 kalau nggak salah sampai tahun 90-an lah, itu hanya 3. Apa aja, Pak, itu partainya? Golkar, PDI, dan P3. Apa alasan pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan menyederhanakan partai politik, Pak? Ya, karena kan pemilu itu biasanya rawan dengan rawan dengan mungkin perkelahian atau apa gitu ya, sehingga disederhanakan menjadi 3 rawan konflik, maksudnya antara para pendukung partai. Dengan disederhanakan itu akan membuat konfliknya lebih mudah diatasi gitu, ketimbang kalau sampai puluhan partai gitu. Terus bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa itu, Pak? Ya, pada masa itu menurut sepengetahuan saya, rakyat masih daya beli masyarakat masih kuat gitu ya, sehingga kemampuan untuk memperoleh barang itu agak lebih mudah gitu ya, terutama mengenai bahan pangan. Terakhir, apa sih perbandingan masa Orde Baru dengan masa sekarang, Pak? Perbandingan dari segi apa? Dari segi politik kan presiden dipilih langsung, sementara zaman Orde Baru presiden dipilih oleh MPR. Itu kalau dari segi politik. Dari segi ekonomi, kehidupan lebih agak mudah di masa Orde Baru karena daya beli masyarakat cukup kuat. Sementara kalau sekarang kan agak lebih sulit gitu. Oke, Pak, makasih atas wawancaranya, Pak. Makasih udah ngeluangin waktunya untuk mau diwawancarai. Makasih, Pak. Sama-sama, yuk. Oke, saya ingin mewawancarai Bapak tentang perbandingan masa Orde Baru dengan masa sekarang. Karena tadi saya sudah mempertanyakan pada salah satu guru juga, Bapak Karyo. Saya cuma ingin lihat pandangan Bapak itu seperti apa, Pak. Oke, saya cuma mau nanya, bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat pada masa itu, Pak? Masa itu cukup baik ya, cukup baik kalau saya rasa. Namun karena dolar masih 1.000, saya masih ngalami dolar itu 1.000 rupiah gitu kan, cukup bagus. Namun ya memang untuk UMKM belum terlalu tersentuh ya, karena Soeharto lebih kepada konglomerasi ya, konglomerat dia lebih suka dengan itu dibandingkan dengan UMKM. Walaupun ada juga gitu UMKM yang beliau jelaskan, ajarkan gitu, namanya anak angkat. Jadi setiap korporat besar, perusahaan besar itu harus memiliki UMKM binaan. Namun kesalahannya adalah kala itu gampang sekali untuk meminjam hutang luar negeri. Jadi sudah dinasehati oleh Sumitro Joyo Hadikusumo, sudah kita jangan hutang luar negeri gitu kan. Namun ternyata tidak digubris. Akhirnya ketika krisis moneter 1998, kita hutang luar negeri kita membengkak, namun kita tidak bisa membayar karena
dolar terhadap rupiah itu lemah sekali. $1 bisa sampai 17.000 rupiah. Jadi ada kesalahannya juga kala itu. Jadi fondasi ekonomi kita cukup lemah kala itu. Ya memang itulah ingin mendapatkan stabilitas ekonomi yang setinggi-tingginya, namun kurang dibarengi dengan kekuatan cadangan devisa kita kala itu. Yang terakhir Pak, apa sih Pak perbandingan masa Orde Baru sama masa sekarang? Dalam segi apa? Ekonomi sama dalam politik. kalau ekonomi sebetulnya sama saja ya. Kalau sekarang apa ekonomi sekarang yang kita rasakan ya sama seperti Orde Baru, sama-sama pengusaha, sama-sama ada IPO atau penjualan saham, semuanya sama gitu kan. Tidak ada masalah kan gitu. Cuma waktu itu banyak dikuasai oleh keluarga Pak Harto dan banyak dikuasai oleh kawan-kawan saudara-saudara kita yang Tionghoa. Jadi porsi teman-teman Tionghoa itu lebih besar kala itu dibandingkan dengan porsi teman-teman non Tionghoa. Nah, untuk urusan politiknya memang agak cukup tertutup gitu kan. Kalau kita mengkritik beliau, ya mungkin kita bisa berurusan dengan polisi gitu kan. Kalau mengkritik beliau dianggap sesuatu yang subversif gitu kan. Kalau ini kata Gus Dur itu, Soeharto itu merasa dirinya adalah Raja Jawa. Jadi wah, penguasa tunggal gitu kan. Siapa yang mengkritik dia sama dengan mengkritik Pancasila, berarti kan subversif. Jadi kala itulah kita tidak cukup sulit untuk mengemukakan pendapat, berbeda pendapat gitu kan. Semuanya harus sewarna, tidak bisa berwarna. Harus sejalan ya Pak? Harus sejalan, kalau tidak sejalan ya itu tadi. Saya masih ingat semua penceramah itu harus lapor ke Kapolsek sebelum berceramah. Kenapa Pak? Ya karena nggak boleh mengkritik Presiden. Nah, iya, kalau sekarang kita terbuka. Jokowi sangat terbuka dengan kritikan. Jokowi sangat terbuka dengan kadang-kadang ada yang mencaci, ada yang memaki gitu. Beliau sabar saja, nggak ada masalah gitu kan. Yang penting semuanya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Segala sesuatunya bebas tapi bertanggung jawab. Kalau kita kalau sekarang ini kita mengungkapkan sesuatu, mana faktanya, mana buktinya, apakah sudah sesuai atau tidak. Oke Pak, terima kasih. Mungkin ini pandangan dari Bapak KB. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang kurang tepat dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Dah, yuk, dah ya. Oke, itu saja yang bisa kita tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.